Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aulia Rahman dari kelas SI Reguler 6B. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS yang telah saya kerjakan pada mata kuliah ERP yang diampu oleh Pak Fatoni. Saya akan menjelaskan. Dapat kita lihat di sini pada UTS ERP saya, yaitu melakukan perancangan alur produksi barang D atau produk D dengan berdasarkan komponen C, B, dan item A. Dapat kita lihat di sini offsetting atau alur produksi dari produk D, yaitu produk D membutuhkan komponen 3C dan B, sedangkan B membutuhkan item 2A. Kita akan mulai pembedahan soal ini dari kondisi bahan baku D atau produk D. Yaitu yang pertama kita akan mencari netting atau kebutuhan bersih dari produk D. Yang pertama kita mengetahui kebutuhan kotor pada produk D sebanyak 8 periode atau 8 bulan. Yang pertama itu pada periode 1 sebanyak 25, periode 2 15, periode 3 30, periode 4 15, periode 5 28, periode 6 20, periode 7 20, dan periode 8 23. Sedangkan persediaan yang ada di tangan pada bahan baku D yaitu sebanyak 15 dan ada jadwal penerimaan sebanyak 20 pada periode 3. Jadi kebutuhan bersih dari atau netting dari bahan baku D atau produk D yaitu sebanyak 10 pada periode 1, 15, 10, 15 pada periode 4, 28, 20, 20, dan 23 pada periode 8. Setelah kita mencari netting atau kebutuhan bersih, kita akan mencari looting atau besaran dari pemesanan yang akan dipesan. Pada looting kali ini atau rencana pemesanan kali ini, kita akan menggunakan metode FPR dengan intuisi selama 3 bulan, yaitu sesuai dasarkan dari kebutuhan bersihnya, yaitu seperti ini. Kita akan memesan 35 lot barang sebanyak 35 pada 3 periode, yaitu menghitungnya dari periode 1 hingga periode 3 sebanyak 10, 15, dan 10. Kemudian akan dipesan kembali sebanyak 63 lot pada periode 4 sesuai dengan 3 periode selanjutnya, yaitu 15, 28, dan 20. Sedangkan seterusnya akan dipesan sebanyak 43 pada periode ke-7, sebanyak 20 dan 23 pada periode ke-8. Sehingga menghasilkan persediaannya yaitu 25 pada periode 1, 10 pada periode 2, kemudian ada 48 pada periode ke-4, 20 pada periode ke-5, dan 23 pada periode ke-7. Kemudian untuk offsettingnya sendiri atau rencana pemesanannya itu atau jadwal rencana pemesanan dengan berdasarkan lead time selama 1 bulan berdasarkan kebutuhan bersihnya. Jadi offsetting atau rencana pemesanan ini dilihat dari kebutuhan bersihnya dengan mengurangkan awal dari pemesanan berdasarkan dari lead time yang ada. Pada kali ini lead time selama 1 bulan, yaitu dapat kita lihat di sini kebutuhan bersihnya berawal dari periode 1 atau bulan ke-1, kemudian offsettingnya berawal mundur 1 langkah berawal dari bulan 12 atau periode ke-12 tahun sebelumnya, berakhir pada bulan ke-7 atau periode ke-7 tahun ini. Selanjutnya setelah kita melihat dari bahan baku atau produk D, kita akan beralih ke produk C atau bahan baku C atau komponen C. Kita akan mencari netting. Maaf, tadi kamera saya sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita akan lanjutkan. Kita akan mencari netting. Kita akan mencari kebutuhan bersih atau netting pada bahan baku C, yaitu kita berdasarkan dari kebutuhan kotor yang ada. Pada kebutuhan kotor yang ada, kita berdasarkan dari offsettingnya, yaitu untuk membuat D membutuhkan
komponen 3C. Sedangkan netting dari bahan baku C itu berdasarkan dari offsetting bahan baku D. Jadi dapat kita lihat di sini, offsettingnya berawal dari periode 12 bulan sebelumnya hingga periode 7 bulan tahun ini. Nah, sama seperti itu, hanya saja dengan formula 3C ini, kebutuhan kotor dari bahan baku C dikali 3, berdasarkan offsetting sebelumnya, yang menghasilkan pada periode 12 tahun sebelumnya sebanyak 30 kebutuhan kotor, kemudian 45, kemudian 30 lagi, kemudian 45 pada periode ketiga, dan 84 pada periode keempat, 60, 60, dan 69 pada periode ketujuh. Di mana pada netting bahan baku C akan ada jadwal penerimaan persediaan pada bulan kedua atau periode kedua sebanyak 10, dan jadwal penerimaan pada bulan kelima atau periode kelima sebanyak 15. Dengan persediaan di tangan sebanyak 25. Berdasarkan dari periode sebelumnya. Sehingga mendapatkan hasil sebanyak pada bulan 12 atau periode 12 bulan tahun sebelumnya, kebutuhan bersih sebanyak 5, kemudian 45 pada periode 1, 20 pada periode 2, 45 pada periode 3, 84 pada periode 4, 45 pada periode 5, kemudian 60 pada periode 6 dan 69 pada periode ke-7. Sama seperti tadi, setelah kita menentukan netting atau kebutuhan bersih, kita akan menentukan loading atau besaran dari pemesanan. Pada kali ini akan berbeda. Pada kali ini pada bahan baku C akan menggunakan metode load for load, yaitu besaran pemesanan akan sesuai dengan kebutuhan bersih yang diperlukan pada periode tersebut. Biasanya untuk metode load for load ini dilakukan dikarenakan biaya pemesanan yang murah atau biaya penyimpanan yang mahal, sehingga tidak perlu disimpan kembali gitu barang-barangnya. Jadi langsung dihabiskan pada periode tersebut. Dapat kita lihat di sini, untuk ukuran lotnya itu sesuai dengan kebutuhan bersih sebelumnya, kebutuhan bersih yang diperlukan, yaitu 5 pada bulan 12, kemudian 45 pada periode 1, 20 pada periode 2, 45 pada periode 3, 84, 45, 60, dan 69 pada periode ke-7. Setelah menentukan dan mendapatkan hasil atau ukuran lot dari loading, kita akan masuk ke offsetting. Offsetting kali ini sama seperti yang tadi, berdasarkan lead time selama 1 bulan. Jadi yang awalnya kebutuhan bersih ini ada pada periode 12 tahun sebelumnya, akan mundur 1 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan 11 atau periode 11 tahun sebelumnya menjadi 5 pada periode ke-11, 45 pada periode 12, 20 pada periode 1, 45 pada periode 2, 84 pada periode 3, 45 pada periode 4, 60 pada periode 5, dan 69 yang terakhir pada periode ke-6. Mungkin itu untuk bahan baku C. Selanjutnya kita akan beralih ke bahan baku B, yaitu di mana kebutuhan kotor dari bahan baku B akan berdasarkan dari offsetting dari bahan baku D atau produk D. Ini dengan, maaf kamera saya bermasalah lagi. Maaf, tadi ada kesalahan pada kamera saya. Kita akan lanjutkan pada bahan baku B. Saya akan mengulang kembali untuk kebutuhan kotor dari bahan baku B itu dihasilkan atau diambil dari offsetting dari bahan baku D sesuai dengan explosion atau alur produksi yang ada. Dengan rumus itu 1B, yaitu kita dapat lihat di sini, yaitu 10 pada periode 12. Maaf apabila kamera saya kembali lagi bermasalah. 10 pada periode 12, kemudian 15 pada periode 1, 10 pada periode 2,
15 pada periode 3, 28 pada periode 4, 20 pada periode 5, 20 pada periode 6, dan 23 pada periode ke-7, di mana terdapat jadwal penerimaan persediaan pada periode kedua, 4, dan 6 sebanyak 10 pada periode 2, 10 pada periode 4, dan 20 pada periode 6. Sehingga menghasilkan kebutuhan bersih sebanyak 10 pada periode 12, 15 pada periode 1, kemudian 15 pada periode 3, 18 pada periode 4, 20 pada periode 5, dan 23 pada periode ke-7. Setelah mendapatkan hasil kebutuhan bersih atau netting dari bahan baku B, kita akan mencari looting atau besaran dari pemesanan pada bahan baku B dengan menggunakan metode fixed order quantity, yang dimana setelah ditetapkan untuk ukuran lotnya atau kuantitas dari lotnya itu sebesar 45 hingga persediaan lot itu habis, kemudian baru akan dipesan kembali. Rumusnya seperti itu kurang lebih. Maka dapat kita lihat di sini berdasarkan kebutuhan bersihnya akan ada pemesanan lot sebesar 45 pada bulan ke-12 dari tahun sebelumnya, sehingga persediaan menjadi 35, kemudian kebutuhan bersih berdasarkan kebutuhan bersih ke periode 1 sebanyak 15, sehingga persediaan berkurang menjadi 20, kemudian ada kebutuhan bersih lagi pada bulan ketiga, sehingga persediaan berkurang menjadi 5. Dikarenakan persediaan tinggal 5 dan kebutuhan bersih dari periode keempat itu 18, maka akan memesan lagi lot sebanyak 45, sehingga persediaannya itu menjadi 32, kemudian kebutuhan bersih lagi pada periode kelima, sehingga persediaan berkurang lagi menjadi 12, dan kebutuhan bersih lagi ke periode ke-7, tapi dikarenakan persediaan tinggal 12, maka akan memesan kembali lot sebanyak 45, sehingga persediaan menjadi 34. Seperti itu kurang lebih. Untuk offsetting itu atau rencana pemesanan berdasarkan kebutuhan bersih juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, berdasarkan lead time juga selama 1 bulan, sehingga kebutuhan bersih diperlukan pada bulan 12 periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, sehingga akan mundur, pemesanannya itu akan mundur 1 bulan sebelumnya, dikarenakan ada lead time atau waktu pemesanan selama 1 bulan. Jadi offsetting atau rencana pemesanan akan dimulai dari periode ke-11 tahun sebelumnya dan berakhir pada periode ke-6. Oke. Kemudian yang terakhir ada bahan baku A, yang dimana sama saja untuk kebutuhan kotornya itu berdasarkan dari bahan baku B atau komponen B, offsetting dari komponen B. Hanya saja untuk formulanya itu menggunakan 2A atau dikali 2 berdasarkan dari offsetting B ini dikali 2, dapatlah kebutuhan kotor dari item A atau komponen A, sehingga dapatlah 20 kebutuhan kotor pada periode ke-11, kemudian 30 pada periode ke-12, 30 pada periode 2, 36 pada periode 3, 40 pada periode 4, dan 46 pada periode 6. Kemudian ada jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga dan periode ke-6, yaitu sebanyak 15 pada periode ketiga dan 20 pada periode ke-6. Sehingga dapatlah hasil kebutuhan bersih sebanyak 20 pada periode 11 tahun sebelumnya, 12 pada periode ke-12 tahun sebelumnya, 30 pada periode 2, 21 pada periode 3, 40 pada periode 4, dan 26 pada periode ke-6. Nah, kemudian setelah didapatlah kebutuhan bersih atau netting, kemudian kita akan mencari looting atau besaran pemesanan. Mohon maaf sekali lagi jika kamera saya tadi bermasalah. Kita akan lanjutkan lagi. Di sini kita sudah mengetahui, dari soal kita sudah mengetahui pada rata-rata besaran dari lotnya itu sebesar, bukan lot sih, kebutuhan bersihnya itu
rata-ratanya itu sebesar 450, jadi D sama dengan 450, kemudian ada biaya pemesanan ya, biaya penyimpanan sebesar 3.000 rupiah per unit per periodenya. Kemudian ada K atau biaya penyimpanan sebesar biaya pemesanan sebesar 1.500 per setiap kali pemesanan. Di sini kita harus menggunakan metode EOQ dengan rumus 2 dikali D dikali K, akar 2 dikali D dikali H dikali K per H, yang dimana yang menjadi akar 2 dikali 450 dikali 1.500 per 3.000. Dapatlah EOQ itu 21,21. Dikarenakan ini akan jadi pembulatan, maka akan dibulatkan menjadi 21 lot. Jadi untuk lotnya itu sendiri, ukuran lotnya menjadi 21. Berdasarkan EOQ, metode EOQ dan hasil lot tersebut, dapatlah maka dihasilkan lootingnya itu berdasarkan kebutuhan bersih. Terdapat pemesanan sebanyak 8 kali, yaitu pemesanan pada periode ke-11 tahun sebelumnya sebanyak 21, kemudian 2 kali pemesanan pada periode ke-12 yang menghasilkan persediaan 13, kemudian ada pemesanan kembali pada periode kedua, kemudian ada pemesanan kembali pada periode ketiga, periode keempat sebanyak 2 kali, dan periode ke-6 sebanyak 1 kali. Sehingga dapatlah offsettingnya atau rencana pemesanan berdasarkan kebutuhan bersihnya juga dengan lead time sebanyak 2 bulan, di mana kebutuhan bersih yang berawal dari bulan 11 atau periode 11 tahun sebelumnya itu mundur, dikarenakan lead time tersebut mundur 2 bulan menjadi bulan 9 dan berakhir pada bulan 4 untuk rencana pemesanan atau offsettingnya. Tuh. Mungkin untuk netting, looting, offsetting, dan explosion itu, untuk explosionnya kita dapat lihat dari perpindahan offsetting atau rencana pemesanan menjadi kebutuhan kotor dari setiap bahan baku yang diperlukan sesuai dengan explosionnya atau alur produknya. Jadi dapat kita lihat di sini pada produk D membutuhkan pembuatan produk D membutuhkan produk 3C, yaitu offsetting dari D ini akan dikali 3 baru dapat kebutuhan kotor dari C. Kemudian offsetting D ini menjadi kebutuhan kotor B, kemudian offsetting B menjadi kebutuhan kotor dari A, tapi dikali 2 dikarenakan formulanya 2A. Mungkin itu untuk penjelasan dari explosionnya. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari soal nomor ke-1. Mohon maaf sekali lagi apabila kamera saya terdapat masalah. Dan kesimpulan yang saya ambil dari hasil explosion di atas, yaitu setiap pembuatan atau produksi produk D membutuhkan komponen lain seperti komponen B dan C yang membutuhkan komponen A sebagai komponen dasar pembentuk produk D. Setiap proses pemesanan dan produksi produk D memiliki metode masing-masing yang telah disesuaikan dengan besar biaya pemesanan dan penyimpanan sendiri, seperti metode EOQ atau FOQ atau Fixed Order Quantity, yang dimana dapat kita lihat di sini semakin besar dari ukuran, semakin banyak dari pemesanan, berarti semakin besar pula penyimpanannya, biaya penyimpanannya, atau sebenarnya tergantung dari bahan apa dan jenis produk apa yang akan dibuat. Apabila bahan itu seperti bahan makanan atau bahan yang cepat basi atau cepat membusuk atau cepat rusak, maka dan memerlukan biaya yang mahal untuk penyimpanannya, maka sebaiknya menggunakan metode lot for lot atau pemesanan sesuai dengan
kebutuhan bersihnya seperti yang ada pada bahan baku C. Jadi untuk pemesanan lotnya itu sesuai dengan periode kebutuhan bersih dan sesuai dengan jumlah dari kebutuhan bersih yang diperlukan. Gitu. Akan disesuaikan kembali sesuai dengan ya jenis produk dan biaya penyimpanan serta biaya pemesanan dari bahan baku itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan, jelaskan perbedaan dasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem lainnya, yaitu pengembangan sistem pada ERP itu menghadirkan 3 metode atau 3 ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama the best practice, yaitu sistem yang pengimplementasian penerapan dari sistem terbaik yang ada dari seluruh sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi pada sebuah sistem yang telah dilakukan sebelumnya, diambil sistem-sistem terbaiknya saja sehingga menghasilkan produk sistem dengan pendekatan terbaik atau sistem terbaik yang dapat membantu, pasti dapat membantu efisiensi dan efektivitas dari kerja sistem itu sendiri. Kemudian yang kedua ada one input multi process, yaitu adanya otomatisasi sistem yang sudah terintegrasi pada bagian sistemnya, sehingga hanya perlu dilakukan satu kali input data untuk proses pelayanannya. Jadi pada sistem one input multi process ini hanya perlu melakukan input proses sebanyak satu kali, kemudian data tersebut akan langsung terintegrasi ke seluruh sistem hanya dengan satu kali input tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir ada multi course atau pengembangan untuk konversi mata uang asing menjadi mata uang negeri atau sebaliknya. Itu biasanya dilakukan untuk perusahaan-perusahaan e-commerce yang menghadirkan produk-produk dari luar negeri atau produk-produk yang nilai jualnya itu nilai jual menggunakan konversi mata uang asing gitu. Sedangkan di sini diminta untuk memberikan contoh pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas. Pada the best practice, di sini saya memberikan contoh pada penerapan pengembangan sistem pada sistem informasi layanan rumah sakit. Sebagai contohnya, tentang rumah sakit A yang melakukan pengembangan sistem administrasi pasien dari rumah sakit B yang merupakan sistem pelayanan administrasi pasien terbaik. Kemudian melakukan pengembangan sistem pengelolaan obat berdasarkan sistem rumah sakit C yang memiliki sistem pengelolaan obat terbaik. Jadi untuk rumah sakit A ini mengambil atau menyerap dan menerapkan sistem-sistem terbaik dari rumah sakit yang ada sehingga dapatlah sistem yang the best of the best gitu, the best practice-nya, the best system yang dapat diadakan pada sistem tersebut, sistem rumah sakit tersebut gitu. Untuk input multiprosesnya pada rumah sakit itu, contohnya pada rumah sakit hanya akan meminta data pasien satu kali saat pertama kali pasien masuk rumah sakit. Data tersebut akan langsung tersimpan dan seluruh bagian rumah sakit dapat melakukan pemrosesan pada data tersebut seperti penetapan kamar, melakukan rawat jalan, pelayanan obat, dan administrasi pembayaran, dan lain-lain. Jadi satu kali pasien itu datang dan langsung melakukan input proses, input data diri, kemudian data tersebut akan langsung dapat diproses di banyak bagian dari rumah sakit tersebut. Ini ada ciri multi course, yaitu contohnya pada rumah sakit penerapan multi course diperlukan ketika rumah sakit bekerja sama dengan pihak asuransi luar negeri atau dalam pelayanan terhadap pasien asing yang datang pada rumah sakit tersebut. Jadi contoh khususnya itu apabila rumah sakit tersebut itu melakukan kerjasama pada asuransi asing sehingga orang-orang asing atau warga negara asing tersebut dapat melakukan pembayaran atau transaksi menggunakan konversi mata uang mereka sendiri gitu, yang akan dikonversi pada rumah sakit tersebut. Jadi sistemnya itu bisa mengonversi mata uang asing atau multi kurs gitu. Kursnya itu bisa selain dari dalam negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah penjelasan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Fatoni sebelumnya. Assalamualaikum.